Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cikal Nuriman Nugraha dari kelas 2B. Di sini saya akan mereview kembali materi pertemuan kelima yang disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nwaraini SAMH beserta asistennya Bapak Dr. M. Rendi Aridhayandi SAMH. Penjelasan atas rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang pertama ada umum. Penyusunan undang-undang ini disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang telah beberapa kali diubah, merupakan salah satu usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional. Usaha tersebut dilakukan secara terarah dan terpadu, sehingga dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang sesuai dengan tuntunan pembangunan, serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat. Dalam perkembangannya, pembaruan undang-undang ini yang diarahkan kepada misi tunggal yang mengandung makna dekolonisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam bentuk rekodifikasi dalam perjalanan sejarah bangsa, pada akhirnya juga mengandung berbagai misi yang lebih luas sehubungan dengan perkembangan baik nasional maupun internasional. Adapun misi kedua yaitu misi demokratisasi hukum pidana, dan misi ketiga adalah misi konsolidasi hukum pidana. Karena sejak kemerdekaan, perundang-undangan hukum pidana mengalami perkembangan yang pesat, baik di dalam maupun di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga perlu ditata kembali dalam kerangka asas-asas hukum pidana yang diatur dalam buku 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya, analisis pasal dalam KUHP dan RUU KUHP. Dari pasal 106, yaitu setiap orang yang melakukan makar dengan maksud supaya sebagian atau seluruh wilayah NKRI jatuh kepada kekuasaan asing, atau untuk memisahkan diri dari NKRI, maka akan dipidana mati, dipenjara seumur hidup, atau paling lama 20 tahun penjara. Sedangkan RUU KUHP pada pasal 192, yaitu makar yang dilakukan dengan niat hendak menaklukkan daerah, negara sama sekali atau sebagiannya di bawah pemerintahan asing, atau dengan maksud hendak memisahkan sebagian dari daerah itu, maka dihukum penjara seumur hidup atau dipenjara sementara selama 20 tahun. Setelah dianalisis, ternyata ada persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu pidana dipenjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam KUHP jatuh ke tangan musuh untuk memisahkan NKRI.